Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Master Doi ya. Ini adalah proses akhir dari pembuatan atau pengajuan SKP tahun 2023 di kinerja ya. Proses akhir ini adalah bagaimana seorang pejabat penilai menilai dari apa yang diajukan oleh si pegawai ya. Si pegawai itu mengajukan SKP tahun 2023. Baik, bagaimana cara menilai di sini adalah apakah penilaian pejabat penilai itu memberikan penilaian baik, misalnya perlu perbaikan, sangat baik, dan apakah si pejabat penilai ini memberikan umpan balik. Nah, ini adalah tahapan akhir di SKP 2023 di mana SKP-nya itu melalui kinerja. Baik, silakan rekan-rekan yang tentunya diberi tugas ataupun yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang akan melakukan penilaian SKP di tahun 2023 melalui kinerja, ini adalah cara bagaimana menilainya. Yang pertama, silakan masukkan nih kepala sekolah atau pejabat penilai ya. Ya. Nah, setelah masuk ke akun kepala sekolah atau akun pejabat penilai, silakan di sini ada kinerja bulanan ya. Ada menu kinerja bulanan. Kemudian pilih di sini bawahan ya. Pilih di sini bawahan. Nah, di sini ada bawahan yang sudah mengajukan realisasi ya, bagaimana realisasinya itu dapat dinilai atau tidak. Nah, kita klik di sini ada tombol hijau input nilai. Nah, sekarang di sini capaian kinerja organisasi itu apakah diberi penilaian secara istimewa, baik, butuh perbaikan, kurang atau sangat kurang gitu ya. Nah, kemudian nanti di bawahnya akan tergambar pola distribusinya ya. Contoh saja misalkan ini capaian kinerja organisasi itu misalnya baik. Nah, di sini akan terlihat ya gambaran grafiknya atau capaian kinerjanya. Contoh saja misalkan di sini butuh perbaikan, kemudian ketika mengklik kurang ya, ini akan seperti ini berubah grafiknya, dan kita tetapkan di sini misalnya baik ya. Nah, grafiknya akan seperti ini. Nah, kemudian di sini ya si pejabat penilai tersebut itu memberikan penilaian sesuai dengan berkas yang ada gitu ya. Berkas yang ada tersebut adalah diupload sebetulnya di bagian rekan-rekan ya, ada upload dokumen. Nah, di sini tinggal memberikan penilaian si pejabat penilai itu. Kita klik tombol edit ini dan di sini ada input umpan balik gitu ya. Nah, umpan baliknya misalnya seperti apa? Ya, kita bisa melihat dari contoh yang lalu misalnya ya. Ini adalah dokumen laporan pelaksanaan tugas secara keseluruhan sudah bagus gitu ya. Nah, itu misalnya seperti itu ya.
Ya, ini saya lupa lagi passwordnya ya. Ya kita tulis saja di sini umpan baliknya misalnya dokumen atau laporan pelaksanaan dokumen atau pelaporan pelaksanaan misalnya seperti itu tugas pelaksanaan tugas secara keseluruhan sudah baik ya sudah baik kemudian dan kedepannya harus ditingkatkan dan kedepannya harus ditingkatkan. Nah seperti itu ya misalnya. Kemudian rating di sini adalah apakah di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi ya. Nah kita pilih misalkan sesuai ekspektasi kita submit. Nah ini sudah dinilai ya dan diumpan balik ya. Nah selanjutnya silakan ini juga umpan balik untuk kualitasnya ya. Untuk kualitasnya silakan umpan baliknya seperti apa, harap ditingkatkan, harap perbaiki kekurangannya misalnya. Nah, pilih di sini sesuai dengan ekspektasi, submit. Ya, seperti itu ya. Kemudian ini umpan baliknya untuk waktu misalnya adalah pelaporan dilakukan tepat waktu. Nah, di sini sesuai ekspektasi, submit. Ya. Nah, nanti kalau misalkan sudah beres ya, rekan-rekan di sini bisa mensubmitnya. Nah, untuk yang lainnya silakan rekan-rekan ini buat penilaian ya, buat penilaian oleh kepala sekolah ya. Nah, nanti di sini ada perilaku kerja, itu ada pilihan lagi. Apakah umpan baliknya itu sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi atau di bawah ekspektasi. Nah, sesuai ekspektasi ya. Nah, nanti di sini umpan baliknya seperti apa gitu ya. Nanti bisa dilihat ya, bisa dilihat sesuai ekspektasi. Nah, misalnya seperti ini memberikan pengajaran teman-teman diskusi bersama dengan para siswa, misalkan seperti itu ya. Nah misalkan di sini sesuai ekspektasi, ini juga sesuai ekspektasi, ininya dikasih keterangan ya. Nah kalau sudah semua diisi sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi atau di atas ekspektasi. Nah, rekan-rekan nanti di sini ada rating perilaku kerja secara otomatis. Di sini nilainya adalah sesuai ekspektasi. Kemudian predikat kinerja pegawainya di sini ya. Di sini ada butuh perbaikan. Ya, sebetulnya di sini kan masih belum komplit ya, masih belum komplit karena di sini belum diisi semua nih ya. Jadi ini harus diisi semua, nanti akan terakumulasi di predikat kinerja pegawainya, apakah itu sangat baik, butuh perbaikan, kurang, atau sangat kurang. Nah kalau sudah semua diisi dan yakin, maka di sini klik submit ya, untuk pejabat penilai itu sendiri ya. Nah kalau belum, rekan-rekan juga bisa simpan sebagai draft. Nah itu
sebagai draft dulu sementara ya, karena ini semua belum diisi. Oke, demikianlah cara bagaimana menilai seorang pegawai yang mengajukan realisasi SKP tahun 2023 di Ekinja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.